Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Alvita, serta teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ningrum Safitri, Sutirah, dan Sofa Sabitul Asmi. Di sini kami akan mempresentasikan sedikit materi tentang konsep aktiva. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan untuk pemateri 1 membacakan materinya. Pada pertemuan kali ini, kami akan menguraikan berbagai hal yang berkaitan dengan aktiva dan konsep pengukuran atau penilaiannya sesuai dengan tujuan pelaporan keuangan yang dicapai. Adapun subbab materinya sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik aktiva. Yang kedua, konsep penilaian. Yang ketiga, pengakuan aktiva. Dan yang terakhir, masalah-masalah khusus yang ada pada konsep aktiva. Pembahasan yang pertama yaitu tentang karakteristik aktiva. Karakteristik aktiva ini berkaitan dengan kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah transaksi tertentu itu dapat diakui sebagai elemen aktiva dalam laporan keuangan. Karakteristik tersebut ini berhubungan dengan definisi aktiva, yang mana definisi tersebut ini akan digunakan untuk mengidentifikasi peristiwa ekonomi yang harus diukur, diakui, dan dilaporkan dalam neraca. Secara umum, karakteristik aktiva ini terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu adanya karakteristik mendatangkan manfaat di masa mendatang. Yang kedua yaitu adanya pengorbanan ekonomi untuk memperoleh aktiva. Yang ketiga, ini berkaitan dengan entitas tertentu. Yang keempat, menunjukkan proses akuntansi. Yang kelima, berkaitan dengan dimensi waktu. Dan yang terakhir, yaitu berkaitan dengan karakteristik keterukunan. Sebagaimana menurut APB tahun 1970, dalam statementnya nomor 4 mendefinisikan aktiva sebagai sumber ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum atau PABU, termasuk beban tangguhan tertentu yang tidak berbentuk sumber ekonomi. Jadi, dapat disimpulkan bahwa definisi aktiva ini merupakan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa mendatang yang diperoleh atau dikendalikan oleh suatu entitas tertentu sebagai akibat transaksi atau peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa definisi aktiva ini memiliki 3 karakteristik utama. Yang pertama yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Yang kedua ini dikuasai oleh suatu entitas usaha. Yang ketiga hasil dari transaksi masa lalu. Karakteristik yang pertama yaitu memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang. Artinya, sesuatu ini dapat dikatakan sebagai aktiva apabila memiliki manfaat jasa yang cukup pasti di masa mendatang. Sesuatu tersebut memiliki kemampuan baik secara individu atau bersama-sama dengan aktiva lain guna menghasilkan suatu aliran kas masuk di masa mendatang baik secara langsung maupun tidak langsung. Karakteristik yang kedua yaitu diperoleh dan dikuasai oleh unit usaha. Artinya, sesuatu ini dapat dikatakan sebagai aktiva apabila unit usaha tertentu dapat menggunakan manfaat aktiva tersebut dan menguasainya sehingga dapat dikendalikan akses pihak lain terhadap aktiva tersebut. Jadi, penguasaannya ini terhadap suatu manfaat merupakan faktor yang terpenting agar suatu unit usaha ini dapat menghalangi akses pihak lain terhadap pemakaian suatu entitas suatu aktiva. Karakteristik yang ketiga yaitu hasil transaksi masa lalu. Merupakan suatu unit usaha dapat mengakui suatu aktiva apabila telah terjadi transaksi atau peristiwa lain yang menyebabkan suatu entitas memiliki hak atau pengendalian terhadap manfaat dari aktiva tersebut. Jadi, aktiva tersebut muncul karena transaksi masa lalu.
Pembahasan yang kedua yaitu terkait konsep penilaian. Konsep penilaian aktiva dalam akuntansi adalah proses penentuan jumlah rupiah untuk menentukan makna ekonomi dari suatu aktiva yang akan disajikan dalam neraca. Konsep ini biasanya berkaitan dengan masalah penentuan makna yang ingin disampaikan kepada pemakai laporan terhadap aktiva yang bersangkutan. Konsep penilaian memiliki tujuan yang pertama yaitu sebagai salah satu langkah dalam pengukuran laba, yang kedua sebagai salah satu langkah dalam proses penyajian posisi keuangan, yang ketiga memenuhi kebutuhan informasi yang ingin dicapai dalam laporan keuangan, dan yang terakhir itu memenuhi kebutuhan informasi khusus yang memerlukan penilaian untuk kepentingan manajemen. Dasar penilaian. Dasar penilaian aktiva ini berkaitan dengan penentuan nilai pertukaran dari aktiva tersebut. Pada tahun 1982, menurut Hendriksen, menyatakan bahwa ada dua jenis pertukaran yang dapat digunakan dalam dasar penilaian aktiva, yaitu nilai keluaran dan nilai masukan. Nilai keluaran menunjukkan aliran dana atau kas yang diperkirakan akan diterima perusahaan di masa mendatang sesuai dengan harga pertukaran output yang dihasilkan. Aktiva ini dinyatakan dalam nilai sekarang apabila tersebut tidak relevan, ada dasar lain yang dapat digunakan, yaitu yang pertama, discounted future cash reception or service potential adalah nilai sekarang kas masa mendatang yang akan diterima perusahaan seandainya aktiva tersebut itu dijual. Yang kedua yaitu harga keluaran sekarang. Harga keluaran sekarang ini dapat terjadi apabila perusahaan umumnya menjual produk di pasar yang terorganisasi. Harga pasar sekarang merupakan dasar yang rasional untuk menilai besarnya harga jual di masa mendatang. Selanjutnya, yang nilai setara kas sekarang. Nilai setara kas sekarang ini menunjukkan jumlah kas atau daya beli umum yang dapat diperoleh dengan menjual setiap aktiva berdasarkan keadaan perusahaan sedang normal. Dan nilai ini diukur dari kutipan harga pasar barang sejenis yang kondisinya itu sama. Nilai ini dianggap relevan karena menunjukkan jumlah perusahaan dalam hubungannya dengan penyesuaian keadaan lingkungan. Namun, konsep nilai setara kas ini memiliki kelemahan utama, yaitu perlunya penyesuaian untuk memisahkan pos yang tidak memiliki harga pasar sekarang. Yang kedua, nilai setara kas sekarang tidak memiliki sifat yang dapat ditambahkan. Penjumlahan masing-masing aktiva tidak sama dengan nilai total aktiva sebagai satu kelompok. Penjualan aktiva secara keseluruhan atau perusahaan ini lebih relevan dibandingkan penjualan aktiva secara individu. Yang keempat yaitu nilai likuiditas. Nilai likuiditas sama dengan harga jual sekarang atau nilai setara kas sekarang, namun perbedaan bahwa nilai ini keluarannya diperoleh dari kondisi pasar yang berbeda. Nilai setara kas sekarang menggunakan kegiatan perusahaan normal dengan anggapan likuiditas dilakukan secara teratur, sedangkan nilai likuiditas didasarkan pada anggapan penjualan yang dilakukan secara terpaksa. Nilai likuiditas hanya digunakan dalam kondisi apabila produk atau aktiva kehilangan manfaat normal sehingga menjadi usang atau tidak laku untuk dijual di pasaran. Kondisi yang kedua yaitu apabila unit usaha merencanakan untuk membubarkan usahanya dalam waktu dekat sehingga tidak dapat menjual seluruh aktiva di pasar yang normal. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 2. Masukan. Dalam penilaian aktiva, nilai masukan sering tepat dari nilai keluaran karena nilai tersebut lebih dapat diuji kebenarannya atau nilai tersebut tidak memungkinkan pelaporan pendapatan sebelum pendapatan benar-benar terrealisasi. Dengan kata lain,
Meskipun nilai keluaran untuk penyajian laporan keuangan secara konseptual lebih baik, namun kondisi tersebut nilai masukan dipandang lebih tepat. Nilai masukan ada 4. Yang pertama ada cost historis atau biaya historis. Kelemahan lain dari biaya historis tidak menunjukkan pengakuan untung atau rugi pada periode tertentu yang benar-benar terjadi. Di samping itu, biaya aktiva yang diperoleh pada waktu yang berbeda tidak dapat ditambahkan secara bersama-sama dalam neraca karena memiliki daya yang berbeda. Kemudian yang kedua ada kos masukan. Biaya masukan kini menunjukkan harga pertukaran yang harus dikorbankan pada saat sekarang untuk memperoleh aktiva yang sejenis dalam kondisi yang sama. Kemudian yang keempat ada discounted future cost. Dasar penelitian ini menunjukkan nilai sekarang pengorbanan ekonomi di masa mendatang seandainya potensi jasa tertentu sekaligus pada saat sekarang. Syarat utama yang digunakan adalah keputusan ini adalah adanya kepastian tentang harga potensi masa mendatang. Kemudian yang keempat ada standar cost. Standar cost menunjukkan biaya sekarang dalam kondisi perusahaan bekerja pada tingkat efisiensi dan kapasitas produksi yang normal. Penerapan dalam standar cost ini untuk menghilangkan faktor inflasi dasar hasil ini dapat diterapkan pada persediaan barang jadi dan beberapa fisik yang saya akan menjelaskan mengenai pengakuan aktiva. Penentuan definisi aktiva merupakan langkah pertama dalam proses suatu aktiva. Sementara pengakuan merupakan pencatatan suatu jumlah rupiah ke dalam struktur akuntansi atau sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Dengan demikian, kunjungan jumlah rupiah tertentu sebagai aktiva, maka jumlah tersebut akan mempengaruhi keuntungan atau hasil usaha dan akan tampak dalam neraca. 5 FASB pada tahun 1984 dalam pernyataan konsep akuntansi keuangan yang diakui sebagai pengakuan suatu pos berdasarkan 4 kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada definisi. Suatu pos akan masuk dalam struktur akuntansi pelaporan elemen definisi laporan keuangan. Kemudian yang kedua ada keterukuran. Suatu pos harus memiliki makna tertentu yang relevan dan dapat diukur jumlahnya dengan reliabilitas yang tinggi. Kemudian yang ketiga ada relevasi. Relevasi sendiri merupakan informasi yang terdapat atau terkandung dalam pos tersebut memiliki kemampuan untuk membuat suatu keputusan dalam keputusan yang diambil dari pelaporan keuangan. Kemudian yang keempat ada reliabilitas. Merupakan informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan keadaan yang digambarkan atau dipresentasikan dan dapat diuji kebenarannya secara netral. Dapat 2 kriteria yang diajukan oleh K. Yang pertama ada didasarkan pada hukum, kemudian yang kedua ada penggunaan prinsip konservatif. Yang pertama didasarkan pada hukum. Pengakuan terhadap aktiva tergantung pada konsep hukum dari aktiva yang berhubungan. Pencatatan piutang dagang pada saat penjualan dan pendapatan aktiva menunjukkan hak legal untuk menggunakan manfaat yang pada aktiva. Kemudian kriteria ini berhubungan dengan informasi akuntansi yang relevan dan dapat diandalkan. Kemudian yang kedua ada penggunaan prinsip konservatif. Pada prinsip ini mensyaratkan perlunya mengantisipasi kerugian dari keuntungan. Dengan demikian, biaya rugi atau hutang dapat dikatakan atau lebih awal meskipun dalam tahap kemungkinan akan terjadi. Malah aktiva
malaktiva, pendapatan atau untung hanya terdaftar benar-benar telah terrealisasi atau terjadi. Misalnya, perusahaan sedang dituntut di pengadilan atau pada kondisi demikian. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri 3. Masalah-masalah khusus. Beban tangguhan. Beban tangguhan bukan merupakan aktiva dalam arti umum. Akan tetapi, jika beban tersebut dimaksudkan untuk ditandingkan dengan pendapatan masa mendatang, maka dalam struktur akuntansi, beban tersebut dapat diklasifikasikan sebagai aktiva dalam neraca. Semua pengeluaran ekonomi akibat transaksi yang sah dan wajar akan dicatat sebagai aktiva atau potensi jasa paling tidak untuk sementara kemudian. Pada akhir periode dibebankan sebagai pengurang pendapatan. Selanjutnya, kapitalisasi bunga sering menjadi masalah dalam struktur akuntansi. Masalah ini muncul terutama bila perusahaan sedang membangun fasilitas fisik yang dibiayai dengan dana pinjaman dan jangka waktunya cukup lama. Ada beberapa perlakuan akuntansi terhadap bunga tersebut, yaitu 1. Bunga tidak dikapitalisasi. Kedua, bunga dikapitalisasi dan dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun sendiri. Ketiga, yaitu bunga dikapitalisasi tetapi tidak dimasukkan sebagai elemen kos fasilitas fisik yang dibangun. Pedoman yang diatur dalam kapitalisasi bunga ada 4. Yang pertama, aktiva yang memenuhi syarat. Kedua, besarnya kapitalisasi. Ketiga, periode kapitalisasi. Dan keempat, penyajian dan pengungkapan. Kemudian poin C, pengeluaran kapital untuk aktiva atau capital expenditure. Capital expenditure adalah pengorbanan sumber ekonomi yang berkaitan dengan objek jasa atau fasilitas fisik baik saat diperoleh maupun saat digunakan dalam operasi. Lalu poin D, aktiva donasi atau sumbangan. Aktiva sumbangan diperoleh tanpa pengorbanan ekonomi. Aktiva tersebut harus tetap dicatat sesuai dengan nilai wajarnya atau nilai tunai implisitnya. Hal ini disebabkan pengakuan terhadap suatu aktiva tidak didasarkan pada asal atau sumber diperolehnya suatu aktiva, tetapi didasarkan pada manfaat yang melekat pada aktiva tersebut. Poin E, transaksi aktiva non-moneter. Masalah lain timbul apabila pengorbanan ekonomi untuk memperoleh suatu aktiva bukan berupa kas, tetapi berbentuk aktiva non-moneter. Pada kasus demikian, pengukuran yang umum digunakan untuk menentukan aktiva non-moneter tersebut adalah jumlah rupiah uang tunai yang akan diperoleh seandainya aktiva non-moneter tersebut dijual lebih dahulu secara tunai di pasar umum. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan teman-teman bisa memahami sedikit tentang konsep aktiva. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kata-kata yang kurang tepat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.